Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum itu, mari kita mulai tes jargon dulu ya, supaya belajar kita tentunya lebih semangat juga. Salam IPA, integritas, peduli, amanah. Kembali lagi bersama kakak di sini, Sri Romaneti Akbar, di mana kali ini kita akan membahas mengenai materi tentang larutan asam, basa, dan juga garam. Sebelum itu, pernahkah kalian memakan buah jeruk atau buah lemon? Bagaimana dengan rasanya? Tentunya rasanya begitu asam ya. Nah, buah jeruk atau buah lemon tersebut merupakan larutan yang bersifat asam. Kemudian, jika kalian sedang mandi, kemudian tidak sengaja kalian menelan sabunnya, apa yang kalian rasakan? Tentunya rasanya pahit ya. Nah, sabun itu merupakan salah satu ciri dari larutan basa. Pada materi ini, sebelumnya kita telah mempelajari mengenai unsur, senyawa, kemudian campuran. Nah, pada materi tersebut telah dijelaskan bahwa contoh dari campuran homogen adalah larutan. Nah, di sini berdasarkan sifatnya, larutan dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, ada larutan bersifat asam, kemudian larutan bersifat basa, dan juga larutan bersifat garam. Nah, untuk itu, mari kita simak sama-sama video pembelajaran ini mengenai larutan asam, basa, dan juga garam. Yang pertama, kita akan membahas mengenai larutan asam. Nah, asam banyak ditemukan pada sayuran dan juga buah-buahan. Contohnya seperti lemon, kemudian jeruk, tomat, cabai, kemudian ada brokoli, cuka, atau asam asetat, kemudian ada juga aki, atau yang disebut asam sulfat, dan juga lambung, yaitu asam klorida, yang membantu proses pencernaan. Nah, ciri-ciri dari larutan asam yaitu pertama, rasanya itu tentunya asam. Kedua, dapat menimbulkan korosi atau kerusakan. Ketiga, merubah kertas lakmus biru menjadi merah. Kemudian yang keempat yaitu memiliki pH kurang dari 7. Tentunya di mana ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, dampak negatif dari larutan asam bagi lingkungan diantaranya pertama, adanya hujan asam. Nah, hujan asam di sini dapat merusak patung-patung atau gedung-gedung dan rumah di sekitar lingkungan kita. Nah, contohnya kita bisa lihat di sini ya, ada gambar mengenai hujan asam. Yang kedua, yaitu ada larutan basa. Larutan basa banyak sekali ditemukan dalam sehari-hari. Contohnya seperti sabun cuci piring, kemudian sabun untuk mencuci tangan, kemudian ada pasta gigi, kemudian ada shampoo, juga ada obat mah, dan juga pupuk. Nah, di sana ada ciri-ciri larutan basa. Di antaranya yang pertama, yaitu rasanya pahit. Yang kedua, licin dan juga licin di kulit. Nah, yang ketiga itu mengubah kertas lakmus merah menjadi berwarna biru. Nah, dan yang keempat yaitu pH-nya lebih dari 7. Kemudian ada yang dinamakan reaksi netralisasi. Apa itu reaksi netralisasi? Betul sekali. Reaksi netralisasi yaitu apabila larutan asam direaksikan dengan larutan basa, maka akan menimbulkan larutan reaksi netralisasi. Nah, reaksi ini akan menimbulkan garam dan juga air. Nah, contohnya seperti penerapan dari larutan netralisasi ini pertama pada obat mah. Nah, pada saat kita sakit mah, maka asam yang ada di lambung kita itu meningkat atau menjadi tinggi. Nah, oleh sebab itu, obat mah yang mengandung basa akan menetralkan asam yang ada di dalam lambung. Kemudian contoh lainnya yaitu pengobatan akibat gigitan serangga.
kemudian ada juga perlindungan terhadap kerusakan gigi, kemudian ada pengolahan lahan pertanian. Yang ketiga ada larutan garam. Nah, jenis garam yang sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari yaitu seperti garam dapur atau natrium klorida yang disingkat NaCl. Kemudian garam tersebut banyak digunakan pada pengolahan makanan. Nah, apalagi kita sebagai generasi micin pasti tentunya tidak aneh dengan garam dapur ini. Kemudian, senyawa garam dapat terbentuk karena akibat dari reaksi netralisasi yang tadi. Nah, pada reaksi ini akan menghasilkan garam dan air. Nah, penggunaan garam dalam kehidupan sehari-hari diantaranya pertama sebagai pengawet makanan. Kedua yaitu sebagai obat-obatan. Yang ketiga yaitu sebagai industri pupuk. Dan yang keempat yaitu pengolahan makanan. Nah, di sini ada reaksi asam basa yang menghasilkan garam. Bisa dilihat di sini reaksinya. Di mana di sini ada HCl atau asam klorida yang bereaksi dengan NaOH atau yang disebut yaitu natrium hidroksida. Kemudian dari reaksi tersebut akan menghasilkan garam atau disingkat NaCl dan juga air H2O. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk membedakan asam dan basa adalah yaitu dengan menggunakan indikator. Nah, indikator adalah suatu senyawa yang dapat mengubah perubahan warna bila bereaksi dengan asam atau basa. Indikator asam basa dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, ada yang dinamakan indikator alami dan yang kedua, ada yang dinamakan indikator buatan. Mari kita simak antara indikator alami dan juga indikator buatan. Pertama, kita akan membahas mengenai indikator alami. Berdasarkan jenisnya, ternyata tumbuhan itu dapat digunakan sebagai indikator alami asam dan basa. Nah, tumbuhan yang termasuk indikator alami dapat berubah warna apabila bereaksi dengan larutan asam maupun basa. Nah, tumbuhan yang termasuk indikator alami diantaranya yaitu ada kunyit, kemudian ada bunga sepatu, kemudian ada kubis ungu, juga ada bunga mawar. Nah, kemudian yang kedua ada yang dinamakan indikator buatan. Nah, indikator buatan ini kita bisa menggunakan kertas lakmus. Nah, kertas lakmus merupakan contoh dari indikator buatan. Ada dua jenis kertas lakmus. Pertama, kertas lakmus berwarna biru. Yang kedua, kertas lakmus yang berwarna merah. Cara mengetahui perubahan yang terjadi pada indikator buatan ini, pertama, jika kertas lakmus biru akan tetap biru jika pada larutan basa. Dan kertas lakmus biru akan menjadi merah jika pada larutan asam. Kuncinya kita bisa lihat pada kertas lakmus biru, pada larutan basah di sana akan tetap berwarna biru. Nah, kemudian pada lakmus yang berwarna biru, jika pada larutan asam maka akan berubah menjadi warna merah. Nah, kemudian kita bedakan dengan lakmus berwarna merah. Jika kertas lakmus berwarna merah akan tetap merah ketika dilarutkan pada larutan asam. Begitupun sebaliknya, ketika lakmus merah maka akan menjadi biru jika larutan tersebut dimasukkan kepada larutan basa. Nah, contohnya yaitu larutan pada lakmus merah dan lakmus biru. Kita bisa lihat pada gambar ini. Nah, jadi gitu teman-teman, materi kali ini mengenai asam basa dan garam. Nah, setelah itu jangan dulu kemana-mana, silakan bergabung kembali di WhatsApp group. Sekian materi yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.